Itu yang kemudian menjadi bermasalah atau bisa dibilang berbahaya bagi konteks kebebasan berekspresi di Indonesia. Ketika ekspresi, apalagi kritik yang dilakukan atau diajukan melalui media sosial itu kemudian dianggap sama dengan tindak pidana. Apakah postingan itu memang secara langsung berpengaruh, membuat orang marah sekali lalu tiba-tiba terjadi kerusuhan? Kita tidak bisa menyederhanakan kekerasan yang terjadi itu hanya karena adanya seruan solidaritas atau postingan atau ekspresi yang disampilkan melalui media sosial gitu. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan penangkapan aktivis yang mungkin terjadinya sudah September lalu. Tapi bagaimana sih kabar terbarunya sekarang terkait dengan aktivis Lokataru, yaitu Del Pedro beserta kawan-kawannya. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku gak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Mas Hans Giovanni, peneliti Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras. Selamat sore Mas Hans. Selamat sore Mbak Farah, selamat sore Sobat Sore. Karena ini masih awal Ramadan, jadi selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, gimana kabarnya Mas hari ini? Sehat ya, oke. Seperti yang tadi sudah aku mention nih Mas, kita akan ngomongin tentang penangkapan aktivis Del Pedro. Mungkin tapi sebelum kita menenggelami lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, mungkin Sobat Sore juga belum terlalu aware nih Mas terkait dengan sebenarnya apa sih yang terjadi kepada mereka ini. Boleh banget dong Mas Hans untuk sampaikan kenapa aktivis Del Pedro ini bisa ditangkap dan juga sampai saat ini tuh kabarnya seperti apa? Iya, pertama mungkin latar belakangnya dulu gitu ya. Kita tahu bulan Agustus tanggal 25 sampai kurang lebih tanggal 29-30 Agustus itu ada banyak demonstrasi, ada gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai tempat, berbagai wilayah di Indonesia. Dan alasan dari demonstrasi itu bermacam-macam. Tapi ada salah satunya misalnya karena meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, lalu juga memprotes beberapa pernyataan dari pejabat publik, dari anggota DPR dan lain-lain. Jadi kita tahu ada demonstrasi yang terjadi di berbagai tempat, dan di momen itu ada banyak seruan demonstrasi. Ada banyak panggilan solidaritas yang kemudian digemakan di banyak kanal media sosial. Nah, setelah demonstrasi tersebut dalam kurun waktu 25 sampai 31 Agustus, saat itu kepolisian banyak melakukan penangkapan kepada demonstran. Nah, setelah demonstrasinya kemudian selesai, memasuki bulan September 2025, kemudian dilakukan lagi banyak penangkapan kepada orang-orang yang entah itu terlibat di dalam demonstrasi, lalu kemudian dituduh melakukan provokasi, atau dituduh menghasut orang untuk melakukan demonstrasi, atau yang dituduh untuk mengajak orang untuk berdemonstrasi. Nah, teman-teman dari ada satu kolektif yang dibentuk oleh teman-teman muda, namanya Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi, mendokumentasikan pada awalnya ada lebih dari 950 orang yang ditangkap kemudian. Lalu kemudian masuk ke tahap persidangan itu sampai kira-kira 600 orang. Dan sekarang di berbagai wilayah, di berbagai tempat itu masih berjalan persidangannya. Nah, salah satu di antara dari ratusan orang yang ditangkap itu kemudian adalah Del Pedro dan teman-teman. Dalam perkara yang menjeratnya itu ada 4 orang sebenarnya. Del Pedro, Syahdan, Muzaffar, dan juga Harik Anhar. Kira-kira begitu. Nah, mereka kemudian sebentar mungkin kita bisa diskusikan gitu ya, apa yang didakwakan dan kenapa kami melihat bahwa dakwaan itu bermasalah. Oke, berarti tadi kan Mas Hans juga sempat mention kalau mereka ini ditangkap atas tuduhan seperti menghasut gitu ya, quote and quote menghasut. Tapi memang benar nih, emang kan mereka tuh pendakwaannya awalnya penghasutan kepada terutama ke Del Pedro dulu ya Mas ya. Itu kan ada yang dikira menghasut anak-anak gitu. Tapi menurut Mas Hans, apakah tuduhan itu masuk akal dan jelas? Iya, kalau kita lihat dakwaannya itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama dan kedua itu ada pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2 itu tentang menyebarkan berita bohong. Pasal 28 ayat 3 itu tentang penghasutan ya pada intinya. Kemudian ada pasal 160 KUHP,
itu juga berkaitan dengan penghasutan, dan pasal 76H kalau tidak salah dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76H ini adalah pasal yang mengatur ketentuan pidana mengenai tindakan yang mengajak anak dan menempatkan diri anak di dalam situasi yang tidak terlindungi. Seperti itu. Jadi betul yang tadi Mbak Farah bilang bahwa dakwaannya itu ada yang berkaitan dengan penghasutan. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong. Itu di pasal 28 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 160 KUHP dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu dakwaannya. Nah, kenapa kemudian kami mempermasalahkan begitu dakwaan itu? Karena dalam proses persidangan yang saat ini saat kita taping di studio sedang berlangsung begitu ya, proses persidangannya, ada teman-teman dari tim Aliansi untuk Demokrasi yang kemudian menjadi kuasa hukum, terbukti bahwa banyak yang didakwakan oleh penuntut umum itu tidak terbukti di dalam fakta-fakta persidangan. Bahwa penghasutan atau yang disebut sebagai penyebaran berita bohong dan juga mengajak anak-anak begitu untuk menghasut anak-anak gitu ya, untuk terlibat dalam demonstrasi, dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan justru bukan itu yang sebenarnya terjadi gitu ya. Yang dilakukan oleh Del Pedro dan kawan-kawan adalah dalam kapasitas sebagai organisasi masyarakat sipil, sebagai aktivis, mengajak untuk bersolidaritas. Itu yang pertama. Dan yang kedua pun ajakan untuk melakukan demonstrasi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum, itu kan bukan tindak pidana gitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya penghasutan atau ajakan yang kemudian dilakukan untuk secara langsung misalnya melakukan kekerasan begitu, seperti yang dituduhkan di dalam dakwaan kemudian. Tadi Mas Han sempat mention juga bukan tindak pidana ya kalau kita tuh melakukan demonstrasi. LBH Jakarta ini juga ada penegasan kalau yang melakukan demonstrasi itu hak konstitusional masyarakat Indonesia gitu. Termasuk juga lewat media sosial ya, karena kan sekarang semua orang menyampaikan kritik dan saran tuh nggak langsung face to face turun ke lapangan, ada media baru yaitu media sosial gitu ya Mas ya. Lalu sebenarnya berarti alasan itu nggak kuat gitu ya Mas, bisa dikatakan Del Pedro dan kawan-kawan ini ditangkap dan juga didakwa ya Mas? Iya, saya mau rewind sedikit ke kasus yang lain, misalnya kasus Laras Faizati gitu ya. Laras berekspresi, mengemukakan kemarahan melalui media sosial, dan ya kita tahu pada akhirnya vonis Laras, dia divonis bersalah walaupun dikenakan pidana pengawasan sehingga tidak perlu menjalani masa hukuman, istilahnya begitu. Tapi ya tetap dianggap bahwa ekspresi yang dia kemukakan itu adalah sebuah tindak pidana menurut majelis hakim gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi bermasalah atau bisa dibilang berbahaya bagi konteks kebebasan berekspresi di Indonesia, ketika ekspresi apalagi kritik yang dilakukan atau diajukan melalui media sosial itu kemudian dianggap sama dengan tindak pidana. Nah, harus dipahami menurut kami oleh aparat penegak hukum begitu, bahwa tipologi dari media sosial itu kan tentu berbeda dengan atau dunia maya itu berbeda dengan dunia nyata begitu ya. Kemarahan yang diajukan melalui tulisan atau melalui grafis atau melalui gambar atau ajakan-ajakan seruan solidaritas yang dikemukakan itu tidak berarti yang berekspresi itu serta-merta mau melakukan kekerasan atau serta-merta mau melakukan tindak pidana. Itu adalah bentuk ekspresi kemarahan yang diungkapkan melalui tulisan. Nah, akan berbahaya ketika kemudian ekspresi itu semuanya dianggap sama dengan tindak pidana, kira-kira begitu. Berarti nggak bisa disamaratakan ya Mas ya? Kalau kita lihat ke persidangannya Del Pedro dan kawan-kawan ini kan juga disebutkan bahwa eksepsi itu bahwa dakwaan Del Pedro ini kabur.
Terus nggak jelas juga waktu dan lokasi tindak pidananya ya Mas ya. Kalau dari sudut pandang hukum sebenarnya ada nggak sih kriteria tersendiri yang tertulis nih mungkin di KUHP kita atau di undang-undang dan lain sebagainya yang menjelaskan bahwa ini loh ciri-ciri dari penghasutan tuh termasuk ini gitu Mas. Nah, ini kalau kita kalau kita jelaskan gitu ya dari sudut pandang hukum pidana ini bisa panjang nih. Tapi saya persingkatlah, saya rangkum. Boleh. Tadi tentang dakwaan. Kenapa lalu kemudian dakwaan itu dikatakan kabur? Ya teman-teman bisa baca begitu ya beritanya, juga rilis dari tim advokasi untuk demokrasi tadi yang seperti Mbak Farah sudah sebutkan. Tapi pada intinya begini Mbak, dalam konteks tindak pidana, ketika seseorang disangkakan atau didakwakan melakukan tindak pidana, maka harus jelas ada istilah locus dan tempus. Lokasi dan tempat di mana tindak pidana itu terjadi. Itu yang pertama. Tempat dan waktu di mana lokasi itu terjadi, begitu kan? Di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang kedua, tindak pidana itu harus jelas siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban. Atau kalau misalnya tindak pidananya berkaitan dengan penghasutan, harus jelas siapa subjek yang dihasut. Kan penghasutan. Berarti ada yang menghasut, ada yang terhasut. Siapa yang dihasut? Nah, harus ada benang merah, harus dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang yang didakwakan menghasut itu berhubungan dengan tindakan dari orang yang dalam tanda kutip terhasut. Seperti itu. Nah, kita bawa dalam konteks kasus kebebasan berekspresi, ketika repost atau postingan itu dianggap sebagai penghasutan, begitu kan? Nah, tentu harus dibuktikan apakah memang benar ketika terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan, ada yang menyebut kerusuhan ketika demonstrasi Agustus dan September itu berkaitan secara langsung dengan postingan yang dinaikkan oleh teman-teman. Apakah postingan itu memang secara langsung berpengaruh, membuat orang marah sekali lalu tiba-tiba terjadi kerusuhan. Nah itu kan yang sebenarnya dalam fakta-fakta di persidangan pada akhirnya coba untuk dibuktikan oleh tim penasihat hukum bahwa tidak ada kaitan antara antara hal-hal tersebut begitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada laporan investigasi yang dikeluarkan oleh teman-teman dari YLBHI, Kontras, LBH Jakarta dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang membongkar peristiwa kekerasan dan juga kerusuhan ketika peristiwa Agustus begitu ya. Dan memang investigasi itu mau melihat secara garis besar bahwa kita tidak bisa menyederhanakan kekerasan yang terjadi itu hanya karena adanya seruan solidaritas atau postingan atau ekspresi yang disampilkan melalui media sosial begitu. Oke, berarti kalau dalam kasus Del Pedro ini kan tadi sempat dikatakan kalau harus ada pihak yang merasa terhasut juga. Berarti pemeriksaan dalam persidangan dan lain sebagainya ini bukan hanya terfokus sama Del Pedro saja, berarti harusnya lebih luas gitu ya Mas? Maksudnya kan terutama kalau di sosial media kan Yellow Kataru Foundation juga pasti punya lebih banyak dari followers biasanya gitu. Berarti mereka-mereka ini juga harus diperiksa apakah mereka ini merasa terhasut atau tidak. Berarti jadi, gitu ya Mas? Dalam proses persidangan penuntut umum tentu kan menghadirkan saksi gitu ya, saksi yang memberatkan, dan ada beberapa saksi yang sudah dihadirkan. Justru beberapa saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa mereka ikut demo itu bukan semata-mata karena ada postingan dari Lokataru Foundation misalnya, atau postingan yang di-repost oleh Del Pedro. Jadi ada pernyataan-pernyataan itu yang kemudian keluar di dalam persidangan. Tapi yang saya mau sampaikan juga bahwa jangan sampai perspektif dari aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa demonstrasi itu salah. Jadi ketika dibilang, apakah Anda melakukan demonstrasi karena terhasut postingan di media sosial? Berarti kan mau mengarahkan seolah-olah demonstrasi itu adalah hal yang salah begitu. Jadi memang pada dasarnya menurut saya konstruksinya harusnya dievaluasi ya. Konstruksinya sudah bermasalah ketika merasa bahwa orang yang terlibat demonstrasi itu salah, sehingga dicari-cari siapa yang menghasut dalam melakukan demonstrasi begitu. Padahal ya logika sederhananya ya kalau demonstrasi itu kan menyampaikan
pendapat kepada pemerintah gitu ya. Berarti ya memang ada something wrong juga di situnya. Ya, itu. Bukan yang memang ya penghasutan ini sepertinya benar. tidak harus mengarah ke sana ya kalau untuk mengarah demokrasi ya Mas. Benar. Oke, Del Pedro dan kawan-kawan ini kan juga dijerat pasal berlapis ya Mas. Tadi Mas Hans juga sempat mention ada UU ITE, terus juga KUHP, dan ada pasal khusus perlindungan anak yang disangkakan juga. Menurut Mas Hans nih, pasal berlapis yang dikenakan oleh Del Pedro dan kepada Del Pedro dan juga kawan-kawan ini, apakah ada alasan tertentu? Apakah memang ini taktik politik agar meredam mereka atau gimana nih Mas? Tentu apa alasan kenapa kemudian didakwa itu, atau kenapa ketika awal pada saat penyidikan kemudian masuk ke tahap dakwaan gitu ya, penuntutan lah oleh kejaksaan itu menggunakan pasal itu ya, alasannya tentu pihak kepolisian dan kejaksaan yang tahu, khususnya dalam konteks persidangan. Jaksa adalah pengendali perkara, tentu jaksa yang memahami kenapa kemudian pasal itu dikenakan gitu ya. Nah tapi kita mencoba untuk melihat, mengkaji pasal penyebaran berita bohong dan juga pasal penghasutan di Undang-Undang ITE itu memang adalah pasal yang selama ini banyak dikritik. Banyak kemudian orang yang menjadi korban dari, dalam tanda kutip ya, dari pasal ini, korban istilahnya kriminalisasi mungkin, dari dua pasal ini, karena dua pasal ini banyak yang menyebut ini pasal karet, banyak yang menyebut tafsirnya bisa sangat meluas, standarnya juga bisa berubah-ubah misalnya. Jadi memang pada dasarnya dua pasal ini adalah pasal yang selama ini banyak disoroti dan banyak dikritik karena berbagai masalah begitu. Nah, ketika dua pasal ini digunakan dalam satu kasus tindak pidana, dan dalam hal ini kami melihat ini adalah satu pemidanaan terhadap kebebasan berekspresi, maka kami menilai memang yang mau dipidanakan adalah ekspresinya. Memang ekspresinya yang mau dipidanakan. Ekspresi dalam hal ini teman-teman aktivis Del Pedro begitu ketika mengajukan kritik, dan kritiknya mungkin keras melalui media sosial. Itu yang mau dipidanakan menggunakan pasal undang-undang pasal pada Undang-Undang ITE 28 ayat 2 dan 28 ayat 3. Nah, yang kedua juga disertakan di situ pasal dari KUHP gitu ya. Ya, patut digarisbawahi ketika kasus ini berlangsung itu masih menggunakan KUHP lama, dan kemudian sekarang sudah ada KUHP baru begitu ya. Tapi kami melihat ya tidak ada banyak perubahan sebenarnya dalam konteks ini. Dan pasal perlindungan anak, pasal perlindungan anak ini tentu kita melihat konstruksi yang mau disampaikan adalah bahwa akibat penghasutan yang dilakukan, ada anak-anak yang melakukan demonstrasi, dan anak-anak yang melakukan demonstrasi ini kemudian berada di dalam kondisi yang membahayakan dirinya. Itu yang mau ditunjukkan, dibuktikan begitu. Sementara yang tadi sudah kita diskusikan, banyak yang kemudian saksi mengatakan mereka tergerak semata-mata bukan karena postingan, tapi memang tergerak karena merasa ada masalah yang terjadi. Karena memang ingin menyatakan kritik begitu misalnya kepada pemerintah. Nah, jadi memang kita bisa mengkritisi lah pasal-pasal yang kemudian yang digunakan. Tapi kami merasa memang ini berarti mencoba untuk mempidanakan ekspresi yang disampaikan melalui media sosial. Bisa dikatakan upaya pembungkaman juga nggak nih Mas? Ya kalau kita mau melihat polanya, kalau kita lihat ini bukan hanya kasusnya Del Pedro saja misalnya ya, tapi secara garis besar, ini bisa kita bilang sebagai bentuk pembungkaman. Oke nih Mas, Kontras kan juga sempat mention nih, ada polanya tersendiri untuk membungkam ekspresi. Ada represi langsung, serangan cyber, terus juga ada kriminalisasi lewat hukum. Nah, di tengah era media sosial sekarang yang kita tuh gampang banget sih untuk mempublish apa yang kita rasakan, pendapat kita. Apakah Mas Hans itu melihat pola ini juga terjadi gitu di kasus Del Pedro itu sendiri? Mungkin yang ketiga tadi ya, menggunakan hukum untuk istilahnya tadi mengkriminalisasi ekspresi, misalnya begitu. Nah, itu yang paling terlihat di kasus ini. Kalau misalnya konteksnya kasus kasus Del Pedro, bahwa ada satu istilah yang disebut sebagai judicial harassment.
Jadi hukum digunakan untuk mengkriminalisasi aktivitas-aktivitas yang seharusnya tidak dipidanakan. Kami melihat Del Pedro bukan hanya sebagai warga negara yang berekspresi melalui media sosial, tapi juga sebagai human rights defender, sebagai pembela HAM. Pedro banyak bersuara ketika banyak anak-anak muda yang ditangkap menjadi korban dari kekerasan aparat misalnya. Dia marah-marah ketika waktu itu banyak pelajar yang ditangkap secara sewenang-wenang. Jadi ketika teman-teman ini kemudian dikriminalisasi istilahnya atau dipidanakan, saya lebih suka menggunakan istilah dipidanakan dengan menggunakan pasal ekspresi. Kami melihat ini bukan hanya serangan kepada kebebasan berekspresinya, tapi juga kepada pembela HAM yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelaan hak asasi manusia. Begitu. Nah, pola yang ketiga tadi itu yang kami rasa banyak terjadi di kasus penangkapan, dan sekarang sudah berjalan persidangan teman-teman yang ditangkap di Agustus dan September begitu. Oke, berarti ini nggak hanya spesifik terjadi di Del Pedro saja, tapi di beberapa aktivis yang memang berhasil ditangkap oleh kepolisian gitu ya, Mas ya. Itulah kenapa kami sebut pola, karena tentu pola pattern itu kan karena dia terjadi dalam satu jangka waktu tertentu secara berulang. Makanya kami menyebutnya itu sebagai pola begitu. Oke, Mas. Modern ini di zaman sekarang ini kan kita mengenal istilah no viral no justice ya, Mas ya. Nah, banyak juga kan beberapa aktivis yang ditangkap ini, banyak yang warganet itu simpati kepada mereka gitu. Banyak juga nih yang pakai hashtag, kalau di dalam kasus Del Pedro ini hashtagnya tuh bebas Del Pedro gitu. Terus ya banyak jadi trending topik gitu lah ya, Mas ya. Tapi menurut Mas Hans, sejauh mana sih dukungan atau sentimen publik ini, baik itu yang positif atau negatif, di media sosial itu bisa mempengaruhi proses hukum atau keputusan bahkan yang nantinya diberikan oleh kepada jaksa gitu? Kepada hakim gitu ya? Kepada hakim ya, oke. Pertama, kalau dari sudut pandang hukum, hakim itu harusnya berpihak bukan pada opini publik. Ya, hakim berpihak pada keadilan, begitu kan? Tapi apa yang menjadi opini publik, apa yang menjadi keresahan publik itu bisa menggambarkan bagaimana sikap dari masyarakat secara umum terhadap satu kasus. Tentu itu tidak bisa menjadi dasar pertimbangan, begitu kan? Tapi paling tidak itu bisa memberikan gambaran, istilahnya portrayal terhadap satu kasus, satu peristiwa yang terjadi. Ketika banyak kelompok masyarakat yang mengajukan solidaritas atau mendukung ketika Pedro kemudian ditangkap karena ekspresi yang dia lakukan, itu paling tidak memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia tidak senang dengan adanya pemidanaan yang berlebihan terhadap ekspresi. Karena masyarakat juga menikmati bagaimana kebebasan berekspresi melalui media sosial atau kebebasan untuk mengakses informasi dari media sosial. Gitu. Nah, jadi tentu hakim tidak boleh terpengaruh begitu ya serta-merta dengan opini publik, tapi menurut saya secara pribadi itu paling tidak bisa memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat atau publik bersikap terhadap peristiwa pemidanaan terhadap ekspresi. Oke, berarti emang bukan law tuh bukan rule by public, tapi ya law rule by its law sendiri gitu ya, Mas ya. Oke. Kalau tadi kita sempat mention juga tentang KUHP nih, Mas. Tadi kan banyak yang berharap juga nih netizen kalau di KUHP yang baru nih bakal melindungi kebebasan berekspresi. Tapi kan tadi Mas Hans juga sempat mention ada pasal-pasal karet juga gitu ya, Mas ya. Tapi menurut Mas Hans ini, apakah revisi hukum itu sudah cukup, atau sebenarnya apa sih yang bisa menjamin warga-warga di negara demokrasi ini tuh bisa mengutarakan pendapatnya, bisa melakukan kebebasan berpendapat gitu, Mas, tapi dengan aman ya, nggak perlu kita takut nanti kita besok didatengin polisi gitu nih, Mas. Kira-kira apa tuh, Mas? Ada dua hal. Pertama, menurut saya undang-undangnya mau sebagus apapun, tapi kalau mau dicari celahnya untuk mempidanakan orang, ya itu pasti ada juga gitu. Apalagi ketika undang-undangnya memang membuka ruang untuk mempidanakan, dalam konteks ini misalnya ekspresi atau kebebasan berekspresi seperti ya Undang-Undang ITE. Makanya Undang-Undang ITE itu kemudian banyak digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar masyarakat bisa berekspresi dengan aman gitu. Nah,
tentu tidak ada kiatnya gitu ya. Bagaimana caranya berekspresi dengan aman? Karena kita tidak tahu satu bentuk ekspresi yang mungkin menurut kita itu biasa-biasa saja, itu aman, tapi mungkin bagi aparat penegak hukum itu tidak. Itu memiliki unsur pidana. Nah, jadi menurut saya yang kemudian harus dievaluasi atau istilahnya yang harus kemudian lebih ketat dan tidak serta-merta membawa semuanya ke jalur pidana ya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi untuk tidak dengan mudah gitu ya menerapkan pasal pidana terhadap ekspresi yang diucapkan melalui media sosial. Walaupun memang dalam konteks hak asasi manusia, teori hak asasi manusia, kebebasan untuk berekspresi itu adalah kebebasan yang dapat dibatasi. Tapi kembali, pembatasan itu ada syaratnya dan ada standarnya. Misalnya, syarat pembatasan kebebasan berekspresi gitu ya, hak asasi dalam konteks hak asasi manusia. Ketika kebebasan berekspresi itu merugikan orang lain, ketika kebebasan berekspresi itu ekspresi yang dilakukan itu merugikan orang atau pihak lain misalnya, atau ketika dia misalnya digunakan untuk menyerang kelompok minoritas tertentu, kan banyak ekspresi yang kemudian dilakukan untuk mendiskreditkan atau menyerang kelompok agama minoritas berdasarkan SARA misalnya, tentu itu dapat dibatasi gitu ya. Nah, tapi jangan serta-merta lalu kemudian semua ekspresi di media sosial yang kritis secara keras kepada pemerintah dipandang sebagai tindak pidana. Karena seperti yang di awal kita bilang tadi begitu. Dan yang terakhir saya rasa balik lagi ke aparat penegak hukum begitu ya. Pemerintah mungkin menurut saya boleh marah terhadap atau boleh tidak sepakat dengan kritik yang diajukan oleh warga negara, tapi tidak semuanya ketidaksepakatan itu diubah menjadi diubah menjadi langkah untuk mempidanakan warganya sendiri. Karena kan kebebasan berekspresi, misalnya Del Pedro begitu, didakwa dengan pasal 28 ayat 2 ayat 3. Korbannya siapa? Korbannya dalam hal ini berarti yang merasa menjadi korban adalah pemerintah begitu kan. Nah, itu yang saya maksud. Oke, sebenarnya alangkah baiknya nih kalau kritik itu bukan dipidanakan yang mengkritik, tapi ya duduk bareng gitu kali ya Mas ya, apa yang bisa menjadi solusi gitu ya. Oke, nah sebagai penutup nih Mas, boleh banget dong Mas Han sampaikan ke Sobat Sore, terutama ke generasi muda yang mungkin mereka tuh senang untuk menyuarakan pendapat, tapi ada rasa takut-takutnya dikit nih, boleh dong Mas sampaikan ke Sobat Sore. Saya hanya karena pertanyaan terakhirnya itu saya jadi tiba-tiba teringat sama apa yang dibilang sama almarhum Cak Munir dulu. Cak Munir bilang bahwa rasa takut itu harus kita logikakan, harus kita harus kita proses, harus kita pikirkan. Ketika kita mau bersuara lalu kemudian kita takut, kita harus proses. Kok saya takut ya? Kenapa saya bisa merasa takut? Nah, Cak Munir melanjutkan, karena pada dasarnya kita harus lebih takut pada rasa takut itu sendiri, karena rasa takut mempengaruhi akal sehat kita. Nah, jadi pesan saya sepertinya kepada teman-teman yang mungkin aktif di media sosial, aktif bersuara, teruslah bersuara. Ya, teman-teman mungkin boleh merasa ragu, merasa khawatir, merasa takut. Sebagai manusia menurut saya itu wajar, tapi jangan sampai itu kemudian menghentikan kepedulian dan rasa empati kita dalam menyuarakan suatu hal atau suatu isu. Oke, terima kasih Mas Han sudah datang di podcast Senin Sore. Terima kasih, itu Mbak. Dia pembahasan kita hari ini Sobat Sore. Pokoknya kalau kalian suka banget nih untuk menyuarakan pendapat kritik terhadap pemerintah tapi masih merasa takut, ya takutmu itu jangan membuat kamu stop untuk membuat jari-jarimu bergerak juga ya di media sosial. Pokoknya tetap terus berpendapat selagi itu masih masuk di akal sehat kita. Nah, itu dia Sobat Sore pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.